pelajaran bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya nih. Hari ini siapa yang sudah membaca dongeng atau cerita pendek? Siapa yang sering membaca? Saya, Bu. Oke. Kadang, Bu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan belajar memahami apa itu bacaan dalam menentukan ide pokok dalam cerita yang kalian sudah baca. Oke, langsung saja. Ibu mau bertanya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, oke. Ibu yang akan menjawab ya. Jadi, ide pokok itu adalah utama dalam sebuah paragraf. Oke, diingat baik-baik ya. Utama dalam sebuah paragraf. Oke, jadi ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Oke, jadi di sini Ibu akan membacakan salah satu cerita saja, satu cerita dalam paragraf pertama atau paragraf pertama ya. Oke, di sini Ibu akan membacakan lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi nyaman. Sampah yang dibuang pada tempatnya dapat mencegah berbagai penyakit. Selain itu, lingkungan yang bersih juga membuat udara terasa segar dan sehat. Nah, di sini akan membacakan salah satu kalimat dalam berparagraf. Nah, kalian harus mengikuti apa yang Ibu katakan ya. Ya, oke, pintar sekali. Oke. Membaca buku memiliki banyak manfaat. Membaca buku memiliki banyak manfaat. Dengan membaca, wawasan seseorang akan bertambah. Membaca juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Oke, ulang ya. Membaca juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperkarya. Kosakata dalam paragraf. Jadi setelah kita membaca apa yang Ibu bacakan tadi dan kalian sudah mengikuti, di sini siapa yang berani akan membacakan satu kalimat? Saya, Bu. Oke, Adila, kamu bisa membaca ini. Olahraga secara Sebentar Adila, teman-teman lain memperhatikan ya apa yang Adila bacakan. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan tubuh. Tubuh menjadi lebih bugar dan daya tahan tubuh meningkat. Selain itu, olahraga juga dapat mengurangi risiko berbagai penyakit. Wah, bagus sekali Adila. Terima kasih atas keberanianmu. Nah, di sini kan kalian sering membaca cerita pendek atau dongeng atau cerita-cerita yang menarik yang kalian lihat di perpustakaan atau dimanapun itu. Nah, di sini Ibu akan membacakan salah satu paragraf dan kalian harus mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Kalian bisa mengikuti ya di setiap Ibu katakan. Oke? Hari ini membaca buku memiliki banyak manfaat. Baik, pembelajaran hari ini kita sampaikan di sini dulu. Terima kasih kepada kalian atas partisipasinya dan bisa mendengar dan bisa berada di tempat ini. Terima kasih banyak. Oke. Jadi di sini dalam simulasi ini guru menerapkan teori belajar kognitivistik dengan cara menggantikan pengetahuan awal siswa tentang bacaan dengan materi ide pokok.
Dari Ibu sendiri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Jean Piaget dan teori perkembangan kognitifnya yang terkenal. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal dengan penelitiannya tentang bagaimana anak-anak berkembang dan memahami dunia. Piaget percaya bahwa perkembangan kognitif anak-anak terjadi melalui 4 tahap utama. Tahap pertama adalah sensori motor, 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar tentang dunia melalui indera dan tindakan fisik mereka. Mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang objek permanen, yaitu bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Tahap kedua adalah praoperasional 27. Di sini, anak-anak mulai menggunakan simbol, seperti kata dan gambar, untuk mewakili objek. Namun, pemikiran mereka masih egosentris. Artinya, mereka sulit melihat dari sudut pandang orang lain. Tahap ketiga adalah operasional konkret, 11 tahun. Anak-anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian konkret. Mereka dapat memahami konsep konservasi, yaitu bahwa kuantitas suatu objek tidak berubah, meskipun bentuknya berubah. Tahap terakhir adalah operasional formal, 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja mulai berpikir secara abstrak dan hipotetis. Mereka bisa memecahkan masalah secara logis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Piaget menekankan bahwa anak-anak bukanlah orang dewasa kecil, tetapi mereka berpikir dengan cara yang unik pada setiap tahap perkembangan. Pemahaman ini membantu kita menghargai pentingnya pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Terima kasih telah menonton Perspektif Psikologis.